Shalom jemaat Tuhan yang diberkati, yang penuh sukacita, yang siap untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan di hari Sabat. Sekali lagi kami sapa dengan shalom semuanya. Saya percaya bahwa kita sudah siap untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari Sabat, di mana di sore hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat mujizat nafas yang Tuhan beri, yang tidak pernah lupa untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk kami menghitung hari-hari, supaya setiap kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami dapat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah dan memuji Tuhan katakan amin. Silahkan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan. Amin. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita segenap hati katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari katakan dari awal. Ajar kami Tuhan, katakan menghitung hari,
Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sebab itu hati kami bersyukur, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan. amin. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Dengan mengangkat tangan kita dengan segenap hati, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur pada. Jemaat yang berterima kasih kepada Tuhan, katakan mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, katakan agunglah karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Bersama umat-Mu kami bersyukur. Bersama umat-Mu kami berterima kasih Tuhan, untuk setiap karya-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih yang tak hentinya kami berikan kepadamu atas setiap karya-Mu, atas kebaikan-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang setiap hari selalu baru.
kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebab itu senantiasa kami bersyukur buat setiap hari yang Kau berikan, setiap hari buat kesempatan, setiap hari Engkau berikan kami nafas kehidupan. Setiap waktu, setiap detik tak pernah terlambat mujizat-Mu bekerja. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari dengan segenap hati berikan syukur-Mu kepada Tuhan. Dengan segenap hati bawa persembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia adalah penolong kita. Sebab Dia Yesus, penolong hidup kita. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari katakan, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, amin, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Katakan segenap hati, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Amin. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus penolongku, kami cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Amin. Sekali lagi katakan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Engkau yang senantiasa menerima pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik. Sebab Dia Allah yang tidak pernah gagal akan setiap janjinya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Setiap kita pasti percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Yesus yang tak pernah gagal.
Katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Amin. Katakan, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku apa? Allah pemenang. Hey, Yesus Raja. Setiap kita katakan dari awal, Dia tak pernah gagal. Amin. Karena Dia Allah. Yes. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Katakan, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Sorakan, yes, Yesus Raja. Katakan, sebab Dia Raja, sebab Dia Allah, Raja, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, amin. Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Raja pemenang. Katakan, yes, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Siapa namanya? Yesus Raja. Haleluya. Saudara, karena janji Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita, Dia memberkati kita senantiasa. Katakan amin. Beri tepuk tangan. Tidak pernah terlambat janji-Mu atas kehidupan kami. Katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah. Lebih keras katakan apa? Untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan dari awal, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku.
Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan ikuti. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Karena Allah Lebih keras katakan dengan iman. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih-Nya senantiasa menyertai kita. Dia yang menyediakan setiap keperluan dan kebutuhan kita. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sekali lagi, Allah sanggup, katakan, sebab Allah sanggup. Angkat kedua tanganmu, katakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah. Mari dengan iman katakan, untuk menyediakan. Ku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya berkat Tuhan melimpah, katakan amin. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita semua, katakan amin. Akan diadakan Paskah bersama keluarga Rayon Misi Asia pada hari Selasa 30 Maret 2021 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pembina Rayon Misi, Pastor Johan Handoyo. Ibadah ini disertai perjamuan kudus dan akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita, GBI My Home Official. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love, komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. WBI Wanita Bethel Indonesia mengadakan menara doa di lantai 2 di gereja GBI My Home Rawasari, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mari para wanita Tuhan masuk dalam menara doa pada pukul 5 sore. Di hari Jumat ada departemen musik pada pukul 19.00 di lantai 1.
Mari bagi Bapak Ibu yang rindu melayani Tuhan dapat bergabung di Departemen Musik. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mari saudara-saudari, ikuti doa dan puasa pada hari Sabtu pukul 10 pagi dan akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan melalui onsite dan streaming pada pukul 8 pagi dan 11 siang, dan ibadah online pada pukul 5 sore yang akan disiarkan langsung melalui YouTube channel kita GBI My Home Official. Akan dibuka kelas KOM seri 100 dan 200 via Zoom meeting pada bulan April. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Saudari Irma Purba atau Bapak Baskoni di nomor yang tertera di layar kaca Anda. WBI mengadakan KKR 14 April 2021 di GBI My Home Rawasari jam 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Nona Marpaung. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Ida Nainggolan. Akan diadakan pemberkatan pernikahan Saudara Sepma Pratama Putra dengan Saudari Paula Yosika pada bulan Juni 2021 yang bertempat di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu yang berkeberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Mari datang dan hadirilah ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 pada pukul 8 pagi dan 11 siang secara onsite dan streaming yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Fransiskus Irwan Wijaya. Bapak Ibu dapat mendaftarkan link yang tertera di layar kaca Anda. Dan ibadah ini disiarkan langsung melalui YouTube channel GBI My Home Official. Diadakan doa puasa bersama pada tanggal 9 sampai 10 April 2021. Akan diadakan via Zoom meeting dan YouTube channel GBI My Home Official. Jadwal doa puasa bersama sesi yang pertama pada 9 April pukul 12.00 sampai 14.00. Sesi kedua pada pukul 19.00 sampai 21.00. Sesi ketiga 10 April pada pukul 10.00 sampai 12.00. Jenis puasa dapat ditentukan masing-masing. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Eko Purnomo. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan roh kita untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
dari awal. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Mari katakan, ku penuh anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekarang ku hidup bagimu. Hatiku tetap, dunia tak bisa jadi kasih-Mu, Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Judul khotbah hari ini saya beri judul Life Process. Proses kita, proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita dapat mendewasakan hidup kita. Mari baca ayat 21 dengan suara keras. 1, 2, 3. Amsal 27 ayat 21. Udah bisa ketemu semua? Boleh kita baca rame-rame? 1, 2, 3. Kui untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saudara, kalau kebaktian bagusnya saudara bawa Alkitab ya, kitab suci gitu saudara. Kalaupun ayat nggak ditampilkan, saudara masih bisa buka. Kalau nggak ada kitab suci, ada handphone suci sekarang. Ada iPad suci ya. Bagaimana kalau saudara mau bertumbuh, nggak ada cara lain. Salah satunya itu bertumbuh itu lewat firman Tuhan dan lewat penderitaan. Ini 2 Timotius pasal yang ketiga yang katakan. Jadi saudara kalau pergi ke kebaktian, bawalah Alkitab. Apapun jenisnya. Oke, saya masuk lebih dalam. Kui untuk melebur perak.
Kenapa Pak? Kui melebur perak supaya yang melekat pada perak itu hilang. Tujuannya Tuhan ingin supaya lewat ayat ini dia bersihkan semua kotoran-kotoran, tujuannya supaya peraknya makin murni. Perapian dipakai untuk melebur emas. Tujuannya emasnya yang tadi emas sekarat jadi 2 karat. Lalu yang terakhir menjadi 24 karat. Dan orang bersedia bayar emas 24 karat dengan harga yang lebih mahal. Nah kalau kui untuk memurnikan perak, perapian untuk memurnikan emas, lalu bagaimana dengan manusia? Lewat dapur perapian atau lewat masa-masa persiapan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, namanya dapur perapian atau proses, life proses. Itu menyebabkan seseorang karakternya jadi bagus. Hidupnya jadi lebih bagus sehingga Tuhan bisa percayakan banyak hal. Termasuk pujian yang diberikan kepadanya. Ayat ini berkata begitu. Nah, saya ingin nanti saudara membaca Ibrani pasal 12 ayat 4-11. Isinya sama. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila kamu diperingatkannya. Isinya seperti itu. Lalu kemudian Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Tuhan akan menyesah, 4 proses juga sama tuh. Orang yang diakuinya sebagai anak. Nah sekarang saya akan mulai masuk lebih dalam gimana sih dalam kehidupan kita. Saudara saya mau kalau tadi emas ada perak, saya mau ngambil di atas emas, yakni diamond. Saudara arang dan diamond itu memiliki bahan yang sama. Bahannya apa Pak? Arang dan diamond memiliki bahan yang sama yakni karbon. Tetapi arang dan diamond ini harganya bedanya selangit. Ada di sini tukang sate? Atau ibu-ibu yang suka bikin sate mungkin ada, bisa tolong saya berapa harganya? 50.000 dapat? Enggak dapat. Gini-gini maksudnya enggak tahu atau enggak dapat. Enggak ada tukang sate sama sekali di sini. 50.000 dapat enggak kira-kira? Dapat? Oke ya. Nanti tolong ke pasar tanyakan berapa harga sekilonya. Saya anggap udah 50.000. Oke. 50.000 1 kilo. Kalau tukangnya baik dikasih tambahan sekilo lagi saudara, 50.000. Sekarang kalau diamond 1 kilo berapa? Jangan ketawa aja, jawab dong. Berapa sekilo? Saudara jawab, siapa yang punya diamond sekilo di rumah? Saudara ketawa, saya ngerti maksudnya. Pak, tak terhitung. Saya beli yang 1 gram sekarat Pak. Yang 1 gram itu makanya disebut sekarat karena belinya juga sekarat. Sekarat itu 1 gram. Pak, sekilo itu 1000 gram. Saya suka bawa tur setahun sekali saya bawa ke Israel. Israel itu the best diamond factory in the world. Jadi saudara ada proses diamond yang hebat. Lalu kemudian saya bawa rombongan. Biasanya tuh yang masuk duluan itu ibu-ibu saudara. Masuk ke pabrik itu tempat showroom, masuk dia. Lalu bapak-bapaknya enggak masuk. Lalu kenapa kamu enggak masuk? Saya mau berdoa dalam bahasa roh. Huralaba shantana karalaba. Saya tanya kenapa kok kamu berdoa? Dia bilang gini, iya Pak, saya berdoa supaya istriku diluputkan dari pencobaan ini. Karena kalau sampai lewat dan gantol salah satu, enggak usah yang 2 karat, enggak usah 5 karat. Sekarat kanan, sekarat kiri aja saudara. 2 karat aja. Itu sudah ngocek duit yang tidak sedikit. Pertanyaannya, loh Pak, arang sama
sama diamond sama-sama punya bahan. Semua di sini ini semua anak Tuhan. Betul apa betul? Mari bilang sama-sama. Saya ini semua, bareng-bareng saya ini semua anak-anak Tuhan. Yang disiapkan jadi diamond. Amin apa amin? Tapi bahannya semua sama. Sama saudara. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah prosesnya saudara. Saya pengen supaya saudara mengerti, saya putarkan sebentar ya. Ada 4 proses, video yang sederhana. Ada 4 proses yang membedakan kenapa arang yang hitam jadi diamond yang putih. Jadi bukan berarti saya khotbah ini lalu kemudian saudara lihat kanan kiri siapa yang hitam masih arang itu berarti. Bukan begitu ya, jangan menghakimi, saya tidak. Oh yang putih mirip diamond, jangan gitu. Kita lihat video yang satu ini, 1 menit saja, Anda perhatikan baik-baik, ada 4 proses. Empat proses yang membedakan diamond ini, arang ini berubah jadi diamond. Yang tidak mau lewat proses, ya tetap jadi arang. Tapi kalau yang mau diproses, bisa dipakai Tuhan. Oke. Jadi arang mengalami 4 proses ini. Yang pertama dia dipanaskan. Makanya kalau saudara melalui proses ujian, pencobaan yang datang dalam hidup kita, selalu rasanya panas. Suhu panas, kepala juga panas, hati juga panas. Karena memang harus lewat panas baru jadi. Saudara tahu sekarang ya, 2. Waktu saudara dibentuk, itu lewat tekanan. Makanya kalau saudara lagi lewat persoalan, tekanan yang berat, ingat proses ini, menghibur saudara. Waktu saudara tertekan, saudara bilang gini, Tuhan penderitaan itu ada 2 ya, karena dosa, tapi juga 1 karena Tuhan lagi proses kita menuju yang lebih bagus. Lalu habis tekanan, makanya saudara tidak ada proses tanpa sebuah tekanan dan itu yang membuat hamba Tuhan dan jemaat Tuhan menangis, menjerit. Karena apa? Tekanannya terlalu berat. 3. Tapi ingat, jangan ingat tekanannya, ingat apanya? Hasil akhirnya diamond. 3, ditaruh dalam kedalaman. Artinya di bawah kedalaman itu tujuannya Tuhan supaya Anda disimpan, Anda enggak kelihatan orang lain. Anda dipersiapkan 1 hari untuk bisa naik, tapi wait, tunggu. Orang lain maju, Anda tidak kelihatan. Tenang aja enggak apa-apa. Karena kayak wayang itu saudara, dia munculnya belakangan justru. Yang artisnya itu, top artisnya. Tokoh pewayangannya itu terakhir. Dan yang terakhir, saudara kecuali lewat panas, tekanan, kedalaman. Yang terakhir, dia harus menunggu waktu Tuhan. Jangan memunculkan diri sendiri. Dia tadi jutaan tahun. Ini bicara bukan jutaan tahun, tapi bicara tentang waktu Tuhan atau kairos.
Nah, seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, dia berkata begini, being a Christian is more than a just instantaneous conversion. Menjadi orang Kristen bukan sekedar pertobatan yang instan dari orang Kristen. But being a Christian is daily process whereby you grow to the more and more like Christ. Tetapi yang disebut dengan menjadi Kristen adalah sebuah proses harian, saudara bertumbuh menuju kepada kesempurnaan serupa dengan Kristus. Jadi tidak ada cara lain seseorang bisa dipakai Tuhan kecuali melalui proses, enggak ada. Anda bisa berharga dan bernilai di hadapan Tuhan kecuali Anda mau diproses. Mose dia berkata begini, life is a process. Hidup ini adalah sebuah proses. Improve the quality of the process and you improve the quality of your life itself. Kalau saudara mengizinkan proses itu, saudara mengimprove dirimu dan menang dalam setiap proses, you also improve your quality of life. Kualitas hidup saudara jadi bernilai, hidupmu itu bernilai. Nah, saya ingin menyampaikan dengan cepat ada 4 kualitas diamond. 4 proses tadi tanpa disadari menghasilkan 4 kualitas diamond. Dan kalau saudara yang suka diamond, maka saudara ngerti yang saya maksud. Tetapi kalau saudara tidak pernah beli diamond, udah percaya aja yang ngomong sore ini dia udah belajar tentang diamond. Gitu aja ya, percaya aja gitu. Dan saya pernah lihat sertifikatnya. Mereka cantumkan, mereka kenal dengan 4C. Kalau saudara masuk di pabrik berlian, maka dia sebutkan 4C yang membedakan berlian ini kenapa mahal, setengah mahal, agak mahal, dan sebagainya. Ada 4 kualitas diamond yang berpengaruh terhadap harga dari diamond itu sendiri. C yang pertama, ingat-ingat saya ngikutin mereka karena ini adalah standar. Dan sebenarnya ini sangat biblical dari penulis Amsal. Yang pertama, C yang pertama adalah clarity. Semakin clear, semakin jernih, maka diamond itu semakin mahal. Kalau tidak salah tuh clarity-nya tuh ada 7 stage gitulah. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitulah, C1, C2. Makin clear main mahal. Jadi kalau makin ke bawah makin butek, makin murah. Saudara jangan terus kemudian lihat istrimu, butek apa clear ya. Ini gak ada masalah rupa istrimu, temanmu, tetanggamu. Ini bicara tentang proses di dalam hidup saudara. Pak, kalau clarity ini bicara apa Pak? Clarity ini di dalam Alkitab itu berbicara tentang kekudusan. Jadi semakin kita dipanaskan tujuannya Tuhan adalah membawa saudara masuk dalam kekudusan. Makanya kalau orang berdosa, kenapa ngalami teguran, kenapa ngalami tekanan yang berat, karena Tuhan ingin lewat itu saudara disucikan. Dan setelah suci dibakar lagi supaya saudara makin suci, makin kudus. Pak, kenapa sih kok Tuhan izinkan? Karena lewat pemanasan itu akan menghilangkan semua yang kotoran-kotoran yang bisa terbakar. Dan lewat itu jangan heran saudara, lewat dapur perapian itu membuat saudara hidupmu. Saudara itu kalau mau berdosa itu sakit, sebelum Tuhan sakit, saudara sakitnya bukan main. Siapa di sini punya pengalaman kalau habis berdosa, terus saudara sakit? Ada orang yang berdosa biasa aja ada. Tapi bukan di sini, itu di kutub utara. Kalau di sini, kalau berdosa, pasti sedih sekali. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini baik-baik Pak, jemaatnya Pak. Kalau berdosa, sedih hati. Dan itu sebabnya kalau saudara mengalami tekanan, mengalami perapian, Yakobus menasehati, emang gak enak, tapi tahan. Kalau dia kira-kira kalau pakai bahasa zaman kini ya, udah bro, tenang aja bro. Yang penting
Anggap aja kamu bahagia kalau lewati pencobaan. Kenapa? Sebab kalau saudara bisa lewati pencobaan itu, Tuhan bilang, maka kamu akan dibawa Tuhan naik kepada level yang lebih tinggi. Jadi setiap ujian, kalau gagal, ya saudara stay di tempat. Tapi kalau lulus, saudara dibawa naik. Tuhan tidak pernah iseng. Perhatikan ya, kalau saudara itu ada isengnya. Tuhan itu tidak iseng. Kalau dia berikan pencobaan, dia berikan ujian, izinkan pencobaan datang dalam hidup saudara, itu pasti dia punya maksud. Ada seorang hamba Tuhan namanya Edmond Bianca, dia berkata begini, every obstacle should be seen as a part of the process. Jadi kalau saudara lihat halangan, hambatan di depan saudara, jangan putus asa. Lihat itu sebagai bagian daripada proses. Proses apa Pak? The process of gaining mental strength and wisdom for bigger and better thing in life. Proses untuk membawa saudara bisa menjadi lebih baik dan lebih besar kepercayaan Tuhan dalam hidup saudara. Rick Warren, dia berkata gini, ini hamba Tuhan yang sudah melewati masa-masa sukar dan dia memberikan quote atau nasihat seperti ini. When you understand that life is a test, kalau kamu tahu bahwa hidup ini ada sebuah proses atau ujian, you realize that nothing is insignificant in your life. Kalau Anda setiap hari sadari bahwa hidup ini sebuah proses, maka Anda sadari tidak ada yang terjadi dalam hidup kita ini tidak signifikan atau tidak berarti dalam hidup. Tidak ada. Even termasuk ujian, di dalamnya Tuhan sedang bekerja untuk membawa saudara menuju hidup yang lebih baik. Yang setuju katakan. Rick Warren juga dia berkata begini, God has purpose behind every problem. Tuhan juga punya tujuan di setiap kesulitan yang kita hadapi. He uses circumstance to develop our character. Dan dia menggunakan masa yang sulit, masa yang sukar untuk apa? Mendevelop karakter kita. Dia ingin supaya saudara memiliki karakter yang bagus. Apa sih Pak tujuannya? Tujuannya ternyata satu. Kenapa saudara diproses? Mari buka bersama dengan saya 2 Timotius pasal yang kedua. Sehingga clarity terjadi. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-20 dan 21. Bolehkah saudara baca, buka Alkitab ya. Jangan nunggu ayat disajikan. Saudara belajar punya catatanmu sendiri supaya saudara bisa baca Alkitab. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Mari baca ayat 20, baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terhadap perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang. Oke, perhatikan lihat saya. Di dalam rumah Tuhan, Timotius diajari oleh Paulus. Paulus berkata dalam rumah Tuhan itu ada 2 benda. Yang satu benda yang mulia, yakni benda-benda yang terdiri dari logam-logam yang bagus, yakni emas dan perak. Satu lagi perabot yang kurang mulia dari kayu dan tanah. Tujuannya ternyata ada tujuannya. Kayu dan tanah juga punya tujuan. Ini untuk yang kurang mulia dan yang ini untuk yang mulia. Anda bisa memilih apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk perkara yang mulia, perkara-perkara yang besar, atau perkara-perkara yang sepele dan kurang mulia. Saudara bisa memilih. Anda bisa menetapkan mana yang saudara pilih. Ayat 21 baca supaya kita lebih jelas. 21, 1, 2, 3. Menyucikan dirinya. Wah, ini jelas, makin jelas. Dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang
mulia. Coba, jadi kalau gitu memang proses ini Tuhan memang dia mempersiapkan saudara dan saya dengan tujuan waktu dia mempersiapkan ternyata proses ini penyucian, pengudusan untuk supaya Anda dan saya bisa dipakai Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Jadi menurut 2 Timotius pasal 2 ayat 20 jelas, clarity hidup saudara menentukan apakah Anda dipakai oleh Tuhan melakukan perkara yang mulia atau sebaliknya. Oleh karena itu, saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Robert Murray, dia berkata begini, "A holy man is a mighty weapon in the hand of God." Orang yang menguduskan dirinya adalah senjata yang ampuh di tangan Tuhan. Makanya Tuhan bisa bergerak lewat orang-orang yang telah disucikan dan dikuduskan. Dia bisa memanifestasikan dirinya melalui orang-orang yang dengan sengaja dia rela dikuduskan dan diproses oleh Tuhan. Oke, itu yang pertama, C yang pertama. Ada 4 C, supaya saya selesai semua ya. C yang pertama tadi apa? Clarity. C yang kedua adalah cutting. Diamond itu mahal dan tidaknya tergantung dari potongan atau cara memotong bagian yang tidak pas. Demikian juga Tuhan. Tuhan juga memotong bagian yang tidak baik dalam hidup kita supaya makin berharga hidup kita tuh. Saudara ginilah, saudara lihat ya. Michelangelo kenapa sih dia begitu mahal hasil karya patungannya? Kalau kayu gelondongan atau batu gelondongan itu murah. Tapi kalau udah di tangan Michelangelo dipotong kanan, potong kiri, congkel kanan, congkel kiri, dibentuk kanan, bentuk kiri, ditonjok kanan, pakai palu, ponjok. Tapi akhirnya jadi sebuah patung yang indah dan itu mahal sekali. Saudara tahu enggak kenapa saudara kena cap kiri, cap kanan? Supaya dikatin bagian-bagian yang buruk. Pak, apakah ada di dalam Alkitab memang Tuhan motongin, buangin yang buruk? Oh ada. Yohanes pasal 15. Yohanes 15 mensyaratkan saudara, ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tapi bagaimana dengan ranting yang berbuah? Sama, ranting yang berbuah juga dipotong. Sama, dibersihkan itu ya dipotong. Supaya makin berbuah lebat. Mungkin kau sudah dipotong. Tapi hari ini saya beritahu kabar yang baik. Akan dipotong lagi. Gak ada yang amin. Tidak amin juga tetap dipotong. Tapi kalau amin sudah siap dipotong. Anda bilang, wah jangan Tuhan. Gak ada, gak bisa terjadi. Bisa. Cuman gini bedanya. Saya pernah tanya sama pabrik diamond ini. Berapa sih potongan, berapa kali diamond yang batu yang bentuk tidak teratur itu, lalu kemudian dia bisa jadi diamond di tempat yang berharga, lontin atau di anting-anting atau di mana, cincin dan sebagainya. Saya tanya, berapa sih kalau potongan lapis itu 4 aja cukup. 1, 2, 3, 4, sudah lapis. Tapi kalau diamond itu dipotong, kata ahlinya nih, dipotong minimal 126 potongan. Makanya saudara kalau lihat diamond itu ya, saya tanya, kenapa sih Pak diamond kok dipotongnya begitu banyak? Supaya sinar dari mana saja, dia bisa memancarkan.
Makanya si ibu-ibu itu kenapa sampai suaminya berdoa dalam bahasa roh? Karena dia mengejar itu yang 126 kata di cuttingnya. Lalu kemudian sinar dari mana aja. Itu saudara kalau udah dipakai itu ya. Gelap-gelap dikit sekalipun, cahaya dikit, tetap dia memancarkan. Kelelip, 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 kelelip. Dan orang yang pakai gitu tuh langsung kayak cahaya malaikat. Makanya saudara diamond tuh begitu mahal. Kenapa wanita sampai jatuh cinta. Sampai kadang-kadang suaminya minum puyer nomor 7 apa nomor 27. Karena begitu dipakai. Wah, membedakan dengan diamond palsu. Kalau diamond palsu itu ada cahaya tidak berkelap, tidak berkeliap. Apalagi tidak ada cahaya. Tidak kelip-kelip sama sekali. Tapi putihnya mirip semua. Saya kemudian bertanya kepada dia, Pak, kenapa sih potongannya begitu banyak? Supaya dari sisi mana dia dipotong, di situ dia bisa memancarkan. Wow, pada waktu dia terangkan itu saya langsung ngerti. Kenapa sih di segala sisi kita dipotong Tuhan? Supaya waktu saudara dipotong yang buruk, hidup saudara memancarkan kemuliaan Tuhan. Wow. So, berbahagialah, tenang aja. Ngomongnya sih enak saudara. Tapi waktu cutting tidak ada yang rasa enak. Betul apa betul? Betul apa betul? Yusuf adalah contoh pribadi yang dibersihkan, dikuduskan, dia dibakar di tengah masalah yang sukar, cemplungkan dalam sumur. Lalu dijual, wah sakitnya luar biasa. Orang lain bilang, masa depanmu sudah habis. Sob, habis loh. Ternyata dijual, dia bisa berprestasi. Di Mesir tiba-tiba dia bisa menjadi manajer babu-babu. Waktu dia jadi manajer, dia berpikir, wah gua jadi manajer. Kalau kata Alkitab, bukan manajer babu-babu ya, ini gampang zaman milenial lah. Dia jadi manajer mengepalai babu-babu. Asisten rumah tangga sekarang namanya. Dia mengepalai di rumah Potifar, dia pikir ini saya jadi GM ini, saya pikir that is my final destination. Dia berpikir itu tempat terakhir. Tapi Tuhan bilang, Sob, belum Sob, aku masih punya yang bagus bagi kamu. Tuhan gimana caranya membersihkan? Lewat Tante Poti. Kadang-kadang saudara orang pada benci dengan Tante Poti. Tapi Yusuf berterima kasih sama Tante Poti. Dan dia berterima kasih, Tante Poti, kau hadir untuk membawa aku ke penjara. Sekali lagi aku dimurnikan, sekali lagi aku disucikan. Supaya aku bisa naik ke tempat yang Tuhan mau tuju. Saudara, kalau saudara kadang-kadang pikir penderitaan sudah selesai, saya mau beritahu kadang-kadang Tuhan masih punya yang lebih bagus dari yang saudara pegang hari ini. Jadi pemurnian tujuannya untuk membawa saudara ke tempat yang lebih bagus. Yang setuju katakan, Max Lucado dia berkata gini, be patient, sabar ya sabar. Ini kuncinya. God is using today's difficulties to strengthen you for tomorrow. Sabar, sebab Tuhan menggunakan kesukaran dan kesulitan untuk menguatkan saudara, memberikan saudara kekuatan untuk memegang sesuatu jabatan tertentu. He is equipping you, the God who makes things grow will help you bear fruit. Tuhan yang memproses saudara, dia akan memperlengkapi saudara sehingga saudara bertumbuh dan in the end saudara bisa menghasilkan buah. Jadi saya percaya semua proses yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Orang Kristen tuh ya kayak per hidupnya itu. Saya kalau melewati sebuah proses itu kayak per. Kadang-kadang itu saudara ditekan. Udah ditekan masih ditekan lagi. Masih tekan masih bisa tekan lagi. Kenapa sih diizinkan Tuhan ditekan? Supaya saudara sampai bawah. Kalau per itu kalau diinjek sampai bawah, udah nggak bisa lagi ke bawah. Sudah di situ. Kalau sudah sampai bawah, nggak bisa turun lagi. Cuman satu alternatif.
Kenapa sampai bawah? Supaya kalau diangkat, langsung pus, naik. Dan orang lain heran. Dulu nggak kelihatan dia, tiba-tiba jadi. Dulu nggak nampak dia. Orang lain mencibir dia, tiba-tiba diangkat Tuhan naik. Kalau waktu disimpan Tuhan, jangan protes. Sebab in the end, saudara akan tahu, waktunya Tuhan akan mengangkat saudara. Si yang ketiga, si pertama tadi apa? Clarity. Yang kedua, cutting. Yang ketiga adalah carrot. Carrot berbicara bahwa Tuhan itu menimbang bobot kita. Apakah kita didapati seimbang dengan kerinduan Tuhan atau tidak? Saya ngomong diamond dulu. Diamond itu makin berbobot, makin mahal. Yang bobotnya kira-kira mendekati 1 gram, itu namanya sekarat bilangnya. Makanya yang 1 gram aja belinya sekarat. Kalau 1 gram sekarat, yang 2 gram double kesulitannya, double harganya. Berarti makin besar karatnya atau makin besar bobotnya, makin mahal nilainya. Kalau diamond ya. Demikian juga saudara, saudara juga ditimbang, bobotnya akan dilihat. Mungkin saudara berkata, yang gemuk-gemuk langsung, puji Tuhan Pak, saya gemuk hari ini. Berarti saya berbobot. Saya berkarat-karat Pak. Tapi please deh, ini bukan bobot tubuh. Ini untuk Anda upgrade, yang dilihat adalah bobot rohani kita. Pak, apakah ada timbangan? Timbangan itu bobot yang jasmani. Tetapi ternyata di dalam Alkitab ada juga bobot rohani ditimbang. Satu hari Daniel disuruh membaca tulisan yang dilihat oleh Raja Belshazzar, kalau saudara tahu. Lalu ada tulisan di dinding itu dalam Daniel pasal 5 tertulis Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Gak ada satu orang pun yang bisa menjawab. Daniel maju dan kemudian dia menerjemahkan apa artinya. Tuanku ditimbang oleh Tuhan dan didapatinya terlalu ringan artinya. Daniel 5 ayat 25. Raja Belshazzar memanggil Daniel dan Daniel menjelaskan kepada dia bahwa dia ditimbang terlalu ringan. Nah, saya ingin supaya saudara mengerti, mungkin saudara bertanya, Pak, yang ditimbang oleh Tuhan itu apa saja? Yang pertama, yang ditimbang Tuhan itu jam doa saudara. Berapa lama Anda spend waktu dengan Tuhan? Ditimbang. Berapa lama Anda berhubungan dengan Tuhan? Berapa lama waktu yang Anda gunakan untuk membaca Alkitab? Yang kedua, apakah Anda membaca Alkitab cuma 1 ayat, 1 perikop, 1 pasal, 2 pasal, atau firman Tuhan itu benar-benar Anda pakai untuk jadi kaca, Anda pakai untuk kaca, untuk cermin hidup saudara, atau menjadi air yang bisa membersihkan hidup saudara. Itu ada bobotnya. Kalau Anda baca Alkitab, tiba-tiba Anda seperti disiram oleh air yang segar, dan tiba-tiba Anda berkata, Tuhan, aku mau dibersihkan. Pada waktu Anda begitu, wow, bobotmu mahal tuh. Yang ketiga, pertama jam doa saudara. Kedua, berapa lama, berapa banyak Anda membaca firman Tuhan. Saya mau tanya, contoh nih ya, saya tanya. Siapa yang di sini membaca Alkitab setiap hari? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Calon diamond. Siapa yang membaca, kadang-kadang baca, kadang-kadang enggak. Kalau mau baca, kalau enggak mau ya enggak. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 300. Kalau tadi calon diamond, kalau ini calon apa? Calon diamond tapi prosesnya masih panjang. Siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia yang nggak angkat tangan tadi? Itu masih arang. Masih panjang lah. Gimana kalau kita bertobat masal hari ini?
Mulai besok kita baca Alkitab rame-rame. Setuju nggak? Kayaknya nggak sepakat tuh. Gimana kalau kita baca Alkitab rame-rame? Bagus. Pak, apalagi yang dites, apalagi yang ditimbang. Caramu saudara meresponi firman, apakah Anda taat atau Anda tidak. Anda bisa memilih Anda taat kepada Tuhan, tapi juga Anda bisa memilih tidak mentaati Tuhan. Anda baca firman udah bagus. Apakah Anda berjalan apa tidak mengikuti apa yang disampaikan Tuhan lewat firman yang kita baca. Semakin saudara mentaati Tuhan, semakin bobotmu berat. C yang ketiga adalah carrot. Jadi C yang pertama apa tadi? Clarity. C kedua, cutting. C yang ketiga, carrot. Ingat ya, bobot bukan masalah berat. Badan bukan. Tapi masalah berat bobot rohani. Saudara. Yang keempat sekarang. Yang keempat, C yang keempat adalah color. Color ini berbicara tentang apa Pak? Color ini berbicara tentang panggilan. Diamond itu ternyata yang saudara dan saya suka lihat, saya juga kaget sih pada waktu saya lihat di sana itu ya saya juga agak kaget. Karena saya tidak pernah melihat orang pada beli diamond berwarna. Tapi sebenarnya aslinya kalau saudara pergi ke pabrik diamond, maka dia punya diamond yang warna putih. Lalu dia juga punya diamond yang berwarna berlian orange, ada yang berlian pink, berlian merah. Pak, bedanya apa berlian merah dengan ruby? Mirip tuh. Kalau saudara beli ruby kayak dia nih. Coba tuh lihat cuttingnya tuh, lihat saudara tuh. Cuttingnya tuh ya. Waduh, hebat sekali. Putih ternyata relatif murah. Orange harganya sedang. Berlian pink harganya mahal. Yang paling mahal ternyata merah. Pak, bedanya sama ruby, Pak, batu ruby dan ini. Bedanya di hardness, kekerasan. Kalau dia itu, kalau kekerasannya itu paling tinggi, namanya diamond kelasnya gitu. Kalau ruby di bawahnya. Mungkin ada yang menyerupai merah-merah, ada. Tetapi belum tentu berlian, tergantung daripada hardness. Pak, beda-beda warna ini, color ini menentukan harga. Setiap saudara dan saya haruslah berpadanan dengan panggilan itu menurut Efesus pasal 4 ayat yang 1. Setiap orang yang dipanggil Tuhan haruslah hidup berpadanan dengan panggilan. Ada orang yang dipanggil untuk masalah sosial. Hatinya itu mudah tersentuh dengan persoalan sosial. Ada orang yang hatinya tersentuh dengan masalah pendidikan. Kalau lihat orang goblok, dia langsung tersentuh. Ada orang-orang yang tersentuh, lihat hatinya, lihat masalah keluarga. Ada lihat keluarga cerai gitu, hatinya sakit. Ada orang yang lihat orang bercerai, malah dia bilang, udah biasa gitu. Ada orang yang diwawancarai, saya ngeri sekali. Kemarin saya melihat ada 4 wanita yang diwawancarai. Dia tanya gini, menurut kamu keperawanan itu penting gak sih? Penting, penting sekali, kata dia nih. Terus kemudian ditanya sama pewawancara, kalau kamu berempat ini masih perawan apa enggak? Hehe, udah enggak semua. Jadi saya lihat ada orang yang begitu mendengar itu langsung sakit dia, karena apa? Dia urusannya family. Sebab orang yang meremehkan kekudusan di dalam keluarga, nanti in the end pada keluarganya banyak keluarga yang gak bahagia. Karena dia sudah MBA, Married by Accident. Bukan MBA, Master of Business Administration. Dia MBA dan dia tanpa sadar, dia akhirnya keluarganya ini tidak pernah damai. Karena apa? Karena kesalahan ini tidak dibereskan. Ada orang yang fokus dengan masalah keluarga. Ada orang yang fokusnya di pilar bisnis. Gimana cari duit terus bisa nolong orang lain.
Gimana hidupnya bisa mendapatkan untuk bisa menolong orang lain. Bermacam-macam. Di tempat saya ada orang yang di tempat saya menggembalakan, ada orang yang punya care. Sosial saja tuh kadang-kadang ada orang yang punya care. Panggilannya tuh ada yang di anak jalanan. Ada di orang tua asuh. Ada yang melayani orang gila. Orang gila pun ada lagi bagiannya. Ada orang gila di jalan, ada orang gila di rumah. Ternyata orang di rumah banyak yang gila, saudara. Saudara kalau tidak punya panggilan merawat orang gila, jangan pernah mencoba merawat orang gila. Karena kalau saudara merawat orang gila, Anda paksa bukan pada panggilan saudara, maka bukan yang gila jadi waras. Justru yang sebenarnya sebaliknya. Ini cerita benar ya, ini cerita betulan. Saya habis seminar dengan pendeta-pendeta gembala sidang di Tangerang, ada 600 gembala sidang. Lalu saya cerita bagaimana gereja seharusnya menjadi berkat bagi komunitas dan kota mereka. Saya putarkanlah video jemaat yang menggembalakan orang gila. Ngambilin orang gila di jalan-jalan. Lalu pendeta ini tersentuh, lalu kemudian saudara hari berikutnya dia pulang, tiba-tiba ada 2 orang gila di depan gerejanya. Dan dia dengan spontan dia ambil, lalu dibawa ke rumah, dibersihin, dimandiin. 2 minggu kemudian dia telepon saya. Shalom Pak Wirya, shalom. Awalnya bagus. Tiba-tiba ketahuan bahwa saya, Pak, tolong segera sekarang ambil orang gila ini. Duh, apa urusannya Pak? Lalu dia cerita, Pak, Bapak harus tolong saya. Segera ambil orang gila ini. Kenapa? Saya gara-gara Bapak seminar, saya ambil orang gila. Tapi Pak kalau Bapak nggak ambil, bukan dia yang waras, saya Pak yang gila. Langsung saya panggil anak saya yang biasa menangani orang gila. Mon, tolongin itu pendeta itu. Saudara jangan berpikir kita itu bisa mengerjakan segala-galanya. Saudara, pendeta itu juga harus sadar tidak bisa melakukan segala-galanya. Saudara juga sama. Mari belajar melihat bahwa tujuan Tuhan, dia dibentuk seperti itu karena memang dia didesain Tuhan seperti itu. Panggilan Tuhan tidak pernah salah. Saudara berjalan dalam panggilan itu dan saudara akan hidupmu bahagia. Ada orang yang dipanggil di art, seni. Orang lain gak bisa seni. Saudara gak apa-apa. Ada saudara pengen jadi guru, suka ngajar. Jadilah guru yang baik. Ada orang yang kalau ngajar, muridnya pusing. Jangan jadi guru. Itu menyusahkan orang-orang di hadapan saudara. Lebih baik saudara, ini terakhir ya, lebih baik saudara berjalan dalam panggilan hidup saudara. Saya panggil tolong pemain musik semua boleh kembali dan seluruh singer boleh kembali. Dan tujuan Tuhan mengizinkan semua proses itu, yakni supaya saudara dan saya bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita berdampak bagi orang lain dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Saya berdoa supaya hari ini saudara mulai periksa. Kalau saudara mengalami tekanan seperti Yusuf, anggaplah bahagia, anggaplah sebagai kebahagiaan. Kalau saudara harus menghadapi bermacam-macam pencobaan yang datang. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.